Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semua? Saya harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu untuk kita beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa buat kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Bapa buat napas kehidupan yang Tuhan berikan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami masih boleh bernapas, itu semua karena kemurahan Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan di dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terlebih dahulu Tuhan, Kau kuduskan, sucikan kami Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat Tuhan Yesus, agar Bapa kami layak menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Allah bekerja atas kami semua Tuhan Yesus, yang saat ini Tuhan mendengarkan video ini Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan urapan Tuhan yang dahsyat, urapan Tuhan yang luar biasa saat ini akan menutup buku setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami buka hati kami Tuhan Yesus, kami buka pikiran kami Bapa untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan Kau campur tangan Tuhan Yesus, biar Roh-Mu bekerja atas kami semua Tuhan Yesus. Jika kami menolak Tuhan setiap kuasa roh jahat, roh intimidasi, roh yang bukan daripada Tuhan, yang akan mengganggu kami saat kami datang untuk menyembah-Mu, kami tolak semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas kami semua Tuhan Yesus, tetapi Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus yang memenuhi setiap hati kami, yang memenuhi setiap rumah-rumah kami Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Kita masih dalam sidang doa. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan Yesus. Kita katakan, Dia sanggup. Haleluya Yesus, haleluya. Dahulu
melanjutkan ibadah ini Yesus. Mari Tuhan Kau campur tangan Bapa, terus Kau urapi kami dengan sukacita Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, anak Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara semua. Saya harap Bapak Ibu semua saat ini tetap bersukacita, tetap bersemangat dalam beribadah, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi itu tidak akan mengurangi kuasa Tuhan saat kita sama-sama ibadah di rumah, mendengarkan video ini. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita mengenali buat Tuhan, kita mau mengatakan Allah suatu. Kita pada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tidak akan pernah berubah untuk saya, Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kita masih memuji Tuhan. Kita mengatakan sukacita penuaian. Seperti orang yang pergi, waktu
Kita percaya ketika Tuhan telah memulihkan keadaan Sion, pasti Tuhan juga akan memulihkan keadaan Indonesia, keadaan kota Jambi dan keadaan seluruh dunia. Amin. Asal kita tetap berdoa di rumah agar Tuhan segera memulihkan keadaan dan kita dapat kembali beribadah di gereja seperti biasanya. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian daripada isi firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita siapkan fokus pikiran kita kepada firman Tuhan yang akan disampaikan. Bila firman Tuhan ini dapat menjadi rema untuk kehidupan kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan kembali suatu pujian yang mengatakan, hatiku percaya. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Allah yang adalah sebagai isi hatimu. Mari Tuhan, Roh Kudus meningkatkan rahasia kebenaran firman pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikannya. Sehingga pada pagi hari ini hamba-Mu beserta dengan seluruh jemaat-Mu yang pagi hari ini di rumah masing-masing beribadah bersama-sama dengan kami.
Terima kasih Bapa, kami sambut firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Salam Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu semua sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kami sangat merindukannya. Kami sangat merindukannya oleh karena sudah beberapa waktu kita tidak bertemu dan kita tidak beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kita berdoa terus supaya masalah-masalah yang terjadi ini, wabah ini akan segera berakhir, sehingga kita semuanya boleh bersukacita beribadah bersama-sama sebagaimana biasanya di hari Sabat dan di dalam rumah Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya ambil dari kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya gelora maut telah mengelilingi aku, banjir jahanam telah menimpa aku, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, dan Ia mendengar suaraku dari paketnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Lalu bergoyang dan bergoncanglah bumi, dasar-dasar langit gemetar dan bergoyang oleh karena bernyala-nyala murkanya. Dalam ayat-ayat ini Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, Daud dia menyampaikan pengalaman yang sangat mengerikan terjadi, pengalaman yang sangat memilukan itu terjadi kepada dirinya sendiri, dan di dalam pengalaman itu adalah pengalaman yaitu soal hidup atau mati yang ia hadapi, sehingga terperinci Daud dia menceritakan pengalaman itu. Sesungguhnya gelora maut telah mengelilingi aku, gelora kematian telah mengelilingi aku, telah terjadi di depan mataku, di sekitarku. Banjir jahanam telah menimpa aku, tali dunia orang mati telah membelit aku. Jadi di dalam pengalaman itu Daud menceritakan bahwa kematian mengancam hidupnya, maut itu menghadang dirinya, sehingga dengan demikian maka pada saat itu dia mengalami sebuah yaitu pergumulan besar. Oleh karena dia secara manusia tidak akan bisa mengatasinya dan tidak akan bisa menghadapi sendiri. Sehingga dengan demikian ayat 7 dia mengatakan, ketika aku dalam kesesakan, menghadapi gelombang maut, menghadapi yaitu pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam diriku yang sangat mengerikan, itu yang terjadi di depan mataku, yang terjadi di sekitarku dan mengancam jiwaku itu, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru, aku menangis kepada Tuhan, aku menjerit kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan mendengar suaraku. Tuhan mendengar suaraku
suaraku dari surga. Ketika aku berteriak minta tolong itu, masuklah ke telinga Tuhan itu sendiri. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa aku lakukan kecuali aku hanya berseru kepada Tuhan, kecuali aku hanya berteriak kepada Tuhan, kecuali hanya minta tolong kepada Tuhan. Selain itu tidak bisa melakukan apa-apa di dalam diriku. Tetapi untunglah aku punya Allah yang hidup, untunglah aku punya Tuhan yang hidup. Dan ketika aku dalam kesesakan itu, ternyata Tuhan, ketika aku berseru kepadanya, ternyata Tuhan mendengarkan dan menjawab doa-doaku dan meluputkan segala malapetaka, mara bahaya, meluputkan aku dari segala hal-hal yang mengerikan itu. Dibuatlah aku menjadi lolos dari malapetaka, dari gelombang kematian, dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, yang mengancam jiwaku. Ternyata Tuhan itulah tempat pelarianku. Ternyata Tuhan itulah yang dapat mengatasi segala pergumulanku yang aku hadapi ini. Oleh sebab itu aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan suaraku, mendengarkan segala doa-doa. Yang kedua, dalam kesempatan yang lain, Daud ia mengatakan di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai 10. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 8 sampai 10, dalam kesempatan yang berbeda, Daud ia mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Yang pertama, ketika dia mengalami pergumulan yang sangat besar itu, dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketakutan, jiwanya terancam oleh kematian, dia berseru dan dia menjerit kepada Tuhan, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan mengabulkan doanya. Yang kedua, bahwa Daud di sini mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Haleluya. Aku senantiasa, aku terus menerus memandang kepada Tuhan. Aku terus menerus berharap kepada Tuhanku di dalam hidup ini. Aku terus menerus berharap akan Tuhan sampai belas kasihan Tuhan itu terjadi kepadaku, sampai kemurahan Allah itu terjadi kepadaku. Dan aku terus menerus, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Sebab aku tahu Tuhan itu berdiri di sebelah kananku. Oleh karena Tuhan itu berdiri di sebelah kananku, maka aku terus menerus ditopang. Aku terus menerus ditopang, dan aku tidak akan goyah untuk menghadapi pengalaman hidup yang sekalipun mengerikannya. Alasan-alasan mengapa ia memandang kepada Tuhan senantiasa. Alasannya ialah bahwa di dalam ayat yang ke-9, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku
akan diam dengan tentram. Haleluya. Oleh karena Daud itu dia senantiasa berharap kepada Tuhan, terus-menerus memandang Tuhan. Maka dia sekalipun menghadapi pergumulan yang berat sekalipun, maka dia tidak pernah akan kehilangan sukacita, tidak pernah akan kehilangan damai, sejahtera. Karena di sini dikatakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak oleh karena aku senantiasa berharap kepada Tuhan. Sebab aku senantiasa memandang Tuhan. Sebab aku senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupku. Alasan yang kedua mengapa ia itu senantiasa memandang Tuhan. Dalam ayat yang ke-10 di sini mengatakan, sebab Allah tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Tuhan tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Itu sebabnya aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Aku terus-menerus berharap kepada Tuhan akan belas kasihan-Nya, karena aku tahu bahwa Tuhan itu tidak akan menyerahkan aku ke dalam malapetaka, ke dalam maut sekalipun. Dan di sini firman Tuhan mengatakan, dan Tuhan itu tidak membiarkan orang-orang kudus-Nya melihat kebinasaan. Sekalipun sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yesaya dalam pasal 25 ayat 32 di sini mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Kalau sekarang ini virus corona itu menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati. Setiap hari di negara kita, orang-orang yang kena virus corona, yang positif kena virus corona, selalu tidak kurang dari 400 orang. Tidak kurang dari 400 orang. Sekarang sudah 12.000 orang yang terus-menerus setiap hari ada yang mati, dan ada yang mati. Sebab itu, segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Tetapi Tuhan menegaskan kepada kita, Tuhan itu menegaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan kita ke dunia orang mati. Sekalipun malapetaka itu menjalar dari bangsa ke bangsa, badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi, orang-orang mati bergelimpangan, orang-orang yang terbunuh oleh virus corona itu di mana-mana terjadi. Tetapi Tuhan mengatakan, janji Tuhan itu ya dan amin, bahwa Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan akan tetap melindungi orang-orang kudus-Nya, sebab firman Allah mengatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang-orang kudus-Mu
Tuhan itu tidak membiarkan kita melihat kebinasaan. Tuhan selalu melindungi kita, memperhatikan kita, memelihara kita semuanya. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang-orang takut akan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Jangan hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen, tetapi tidak bertobat. Jadi kalau sudah terjadi wabah seperti ini, semua orang takut. Tidak ada orang yang takut. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang bermacam-macam status sosialnya, mereka takut. Takut mati. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya melihat kebinasaan. Tuhan itu tidak akan menyerahkan kita ke dunia orang. Sebab itu, jangan takut. Janganlah hidup kita ini dikuasai oleh ketakutan, kecemasan gara-gara virus corona. Tetapi tenanglah, Tuhan itu ada di samping kanan kita. Di dalam 2 Samuel di dalam Mazmur ini ia mengatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Tuhan berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan itu berdiri di sebelah kanan kita masing-masing. Sekalipun kita di rumah masing-masing, kalau kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka Tuhan berdiri di sebelah kanan kita. Tuhan tidak akan pernah menyerahkan kita ke dalam dunia orang mati, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita melihat kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan, renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang baik, bahwasanya kasih setianya sampai selama-lamanya. Kami tahu persis bahwa Engkau senantiasa berada bersama-sama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Karena kami adalah menjadi milik-Mu ya Tuhan. Orang-orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus yang penuh kuasa, yang telah menjadi darah perjanjian baru itu, mentahirkan tubuh, roh dan jiwa kami dan seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini bersama-sama kami beribadah di rumah masing-masing. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan kami semua. Tuhan memberkati, mencukupi dan memberikan makan kepada seluruh jemaat ini, memberikan minum dan memberikan berkecukupan kepada mereka semuanya, sehingga tidak ada satu pun di antara mereka yang berkekurangan. Baik itu anak-anak sekolah minggu kami, remaja kami, anak-anak muda kami, orang-orang dewasa dan semuanya. Tutup bungkus mereka dengan darah yang penuh kuasa. Peliharalah mereka, karena kami tahu persis bahwa Tuhan itu tidak pernah kurang jalan untuk memberkati umat-Nya. Kami tahu persis bahwa berkat-berkat Allah itu tidak pernah akan terpengaruh, tidak akan terpengaruh dengan musim ataupun cuaca ataupun wabah. Tapi kami tahu bahwa berkat-berkat Allah menyertai seluruh jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami bagi hormat dan kemuliaan nama. Tuhan memberkati kesehatan mereka,
Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan itu supaya semuanya lancar. Semuanya Tuhan bercampur tangan, memberikan roh sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Untuk pemerintah kota Jambi, Tuhan memberkatinya. Terima kasih, dan seluruh umat manusia yang percaya kepada Tuhan, Engkau lawat dan Engkau berkati mereka. Kami berdoa untuk para medis, dokter-dokter semua yang menangani virus corona, maka Tuhan lindungi mereka, Tuhan lawat mereka, selamatkanlah mereka semua. Bapak Presiden Jokowi, para menteri-menterinya, Pak Wakil Presiden, dan semuanya Tuhan berikan kesehatan buat mereka supaya mereka menjalankan segala tugas-tugasnya dengan tubuh yang sehat, dengan umur panjang ya. Berkati segala pendanaannya sehingga ya Tuhan, negara kami tidak pernah kekurangan dana untuk menangani masalah virus corona ini. Tuhan, kami tahu bahwa virus corona ini tidak bisa dijinakkan oleh manusia. Oleh sebab itu Bapak, kami berseru kepada Engkau, kami menangis kepada Engkau, kami minta tolong, dan biarlah Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada kami, sehingga virus corona ini akan segera berakhir ya Tuhan. Semua aktivitas, baik itu aktivitas ekonomi, keuangan, pekerjaan, semuanya berjalan sebagaimana biasanya. Kami berdoa serta bersyukur dan kami akhiri ibadah pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan, anugerah yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kalian. Haleluya. Amin.